Di kamar kos lamanya Reno, waktu menunjukkan pukul 23.45 malam. Di depan ring light yang menyala terang, Reno sedang memegang sebuah tas selempang kulit pria. Wajahnya yang kelelahan dipaksa untuk tetap tersenyum ramah, menatap lurus ke arah kamera ponsel yang terpasang di tripod hitamnya. Ayo buat yang baru gabung langsung di tap-tap layarnya ya. Tas kulit premium anti air anti api harga murah 150.000. Malam ini khusus di sesi live aku diskon jadi 85.000 aja. Jangan lupa diklik keranjang kuningnya, Kak. Seru Reno dengan suara yang agak serak. Sudah 3 jam dia berbicara seperti itu tanpa henti. Reno adalah seorang online seller mandiri. Dia mengurus semuanya sendiri, kulakan barang, manajemen stok, packing, hingga menjadi host live streaming di akun TikTok dan Shopee miliknya. Belakangan ini, persaingan makin ketat. Algoritma menuntutnya untuk live di jam-jam kalong, tengah malam hingga menjelang subuh. Karena di jam-jam itulah sepi kompetitor, banyak penonton insomnia kronis dan gemar berbelanja tanpa harus bersusah payah. Seminggu terakhir ini, sesi live Reno selalu terganggu. Bukan karena koneksi internet yang buruk atau sepinya penonton, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih meresahkan baginya. Di layar ponselnya, kolom komentar mulai berjalan cepat. Banyak pertanyaan, namun ada satu komentar yang menyedot perhatian Reno. Ia membaca sebuah komentar yang bertuliskan "Bang itu bayangan apa di belakang pojok, settingan ya?" Ternyata tidak hanya satu orang yang berkomentar aneh seperti itu. Penonton di bawahnya juga menanyakan hal yang serupa. Reno melirik sekilas ke arah kolom komentar di bawah, lalu menoleh ke belakang. Di belakangnya hanya ada dinding kamar kosnya yang sempit dan sebuah rak besi tempat ia menggantung contoh-contoh tas dagangannya. Kosong, tidak ada apa-apa, pikirnya. Enggak ada apa-apa kakak-kakak sekalian. Itu cuma bayangan baju aja yang kena angin kipas angin. Kata Reno mencoba tertawa, menutupi rasa jengahnya. Gangguan itu makin menjadi-jadi. 2 hari lalu, saat dia sedang menjelaskan detail dompet kulit, sebelum kotak sepatu di atas lemarinya jatuh dengan keras ke lantai, ada viewer yang melihat sebuah kain putih samar terbang dengan cepat di belakang Reno. Padahal tidak ada angin atau apapun di sekitarnya. Penonton live-nya langsung melonjak dari 50 orang menjadi 300 orang dalam hitungan menit. Alih-alih membeli, mereka semua sibuk bertanya tentang kejadian mistis tersebut. Beberapa menuduh Reno melakukan gimmick murahan demi menaikkan viewer. Puncaknya adalah semalam, saat Reno sedang mendemonstrasikan kekuatan resleting tas, sebuah suara tertawa perempuan yang sangat jelas terdengar masuk ke dalam mikrofon clip-on miliknya. Suara itu begitu dingin dan melengking, terdengar jelas oleh ratusan netizen yang sedang menonton. Kolom komentar langsung meledak histeris. Akun Reno dilaporkan oleh beberapa penonton karena dianggap menyebarkan konten yang menakutkan, dan sistem platform langsung memblokir sementara akunnya selama 24 jam dengan alasan pelanggaran panduan komunitas. Reno tak habis pikir, apa salahnya? Ia merasa kamar kos ini sudah tidak kondusif lagi. Pemilik kos juga mulai mengeluh karena Reno sering berteriak-teriak saat streaming di tengah malam, mengganggu penghuni kos lain yang sedang tidur. Lalu ia memutuskan untuk pindah mencari tempat kos atau kontrakan yang baru. Ia butuh tempat yang bebas, luas untuk menyimpan stok barang, dan yang paling penting sepi. Kondisi seperti itu Reno butuhkan agar bisa live sampai subuh tanpa diganggu oleh siapapun. Pencarian tempat baru membawa Reno ke sebuah situs sewa dan jual beli properti bekas. Di sana, ia menemukan sebuah iklan yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Tulisan iklan tersebut tegas dan jelas.
Disewakan rumah kontrakan mandiri, 2 lantai, halaman luas, lokasi strategis di pinggiran Jakarta Timur. Harga 8 juta per tahun, nego. 8 juta setahun untuk rumah 2 lantai. Di Jakarta, mana mungkin, pikir Reno. Reno langsung menghubungi nomor yang terpajang di iklan. Sore harinya, ia sudah berdiri di depan rumah kontrakan tersebut bersama seorang bapak separuh baya bernama Pak Danu. Rumah itu terletak di ujung gang paling belakang. Akses menuju ke sana agak menyempit, hanya bisa dilalui 1 sepeda motor. Di sebelah kanan dan kirinya adalah kebun kosong yang ditumbuhi pohon pisang dan ilalang setinggi dada. Rumah itu berdiri sendiri, tidak ada bangunan apapun di kanan dan kirinya. Rumah itu hanya sebuah rumah bangunan biasa, memang 2 lantai, dilihat dari luar lantai atas seperti dibangun asal-asalan dan terkesan belum jadi. Hanya ada 1 kamar tidur dan sepetak ruang jemuran. Cat dindingnya telah banyak yang mengelupas, noda jamur hitam dan lumut kering yang membentuk pola-pola aneh, banyak menempel di setiap pojok rumah. Pagar besinya sudah berkarat parah dan mengeluarkan suara derit memilukan saat dibuka. Melihat kondisi rumah ini sebenarnya dalam hati Reno tidak terlalu mempermasalahkan. Baginya ia hanya butuh 1 ruang atau kamar yang bersih untuk ia melakukan streaming saat ia berjualan. Masalah cat dinding yang sudah tidak layak bisa ia tempel wallpaper sebagai background. Di tengah lamunannya Pak Danu berkata bahwa rumah ini sudah lama kosong, sekitar 7 atau 8 tahun tidak dihuni. Reno lalu bertanya kepada Pak Danu kenapa rumah ini bisa sangat lama kosong, padahal harganya sangat murah. Sebagai orang yang hidup di zaman modern, ia tahu ada udang di balik batu jika ada properti semurah ini, pikirnya. Pak Danu terkekeh garing, menyembunyikan kegugupannya. Pak Danu lalu bercerita bahwa pemilik aslinya sudah pindah ke Belanda, rumah ini terbengkalai. Kerabatnya yang dititipkan malas mengurus lalu meminta Pak Danu untuk merawatnya daripada hancur dimakan rayap. Sambil terus membuka kunci yang agak macet Pak Danu terus menjelaskan kenapa harga sewanya murah. Saat pintu akhirnya terbuka, hembusan angin dingin yang berbau apek serta berdebu tebal langsung menyergap indera penciuman Reno. Ruang dalamnya sangat luas. Lantainya ditutupi debu tebal. Di beberapa sudut langit-langit sarang laba-laba bergantungan seperti kelambu runtuh. Ada sebuah tangga beton tanpa pegangan di tengah ruangan yang menuju ke lantai 2. Reno berjalan mengitari ruangan. Ruang tengah lantai 1 ini sangat sempurna untuk dijadikan studio live sekaligus tempat menyimpan ratusan dus jualannya. Di lantai atas, ada 1 kamar dan sepetak ruang kosong yang bisa ia gunakan. Pak Danu lalu menjelaskan kepada Reno, jika Reno mau langsung nempatin, bulan pertama ia akan bebas biaya listrik karena pulsa sudah diisi token penuh. Asalkan pembayaran harus full untuk 1 tahun, terang Pak Danu. Reno menimbang-nimbang, rumah ini memang terasa dingin dan sedikit aneh baginya. Ada perasaan tidak nyaman seperti sedang diawasi oleh puluhan pasang mata di ruangan lain. Namun melihat lokasi kontrakan yang jauh dari pemukiman, ditambah kebutuhan ruang untuk stok barang yang baru datang, Reno membuang jauh rasa takutnya. Reno memutuskan untuk tinggal di rumah ini. Pak Danu tampak bernapas lega, seolah-olah dia baru saja berhasil lepas dari sebuah beban yang sangat mematikan. Esoknya, proses pindahan selesai dalam waktu 1 hari menggunakan jasa mobil bak terbuka. Reno tidak memiliki banyak perabot, hanya kasur lantai, sebuah lemari pakaian plastik, laptop, perlengkapan live, tripod, ring light, mikrofon, dan tentu saja berdus-dus jersey bola yang kini tertumpuk rapi di sudut ruang tengah lantai 1. Reno menghabiskan waktu hingga sore hari untuk membersihkan rumah itu. Dia menyapu debu-debu tebal, mengepel lantai hingga bersih,
dan memasang kain background hijau polos berukuran besar di dinding untuk menutupi cat yang terkelupas. Setelah memasang beberapa lampu tambahan, ruang tengah itu kini berubah menjadi studio live yang sedikit lebih profesional. Pukul 11 malam, akun Reno sudah pulih dari hukuman pembatasan. Malam ini adalah momen pembuktian. Dia harus mengejar ketertinggalan omset jualannya. Reno menyalakan lampu ring light, mengatur posisi kamera, mikrofon, barang dagangan serta memastikan bahwa semuanya telah siap lalu menekan tombol mulai live. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di Reno Jersey Store. Dalam waktu 10 menit, penonton mulai berdatangan. Angkanya merangkak naik, 10, 15, 30, 50 orang. Studio baru ini memberikan latar belakang yang bersih dan pencahayaan yang sangat bagus, membuat jersey-jersey yang dipajangnya terlihat sangat premium. Penjualan berjalan sangat lancar. Tombol notifikasi pesanan berbunyi berulang kali, menciptakan simfoni yang sangat indah di telinga Reno. Dia merasa keputusannya pindah ke rumah ini adalah hal terbaik yang pernah dia lakukan. Di sini sepi, tidak ada suara tetangga, tidak ada komplain ibu kos. Hanya ada dia dan bisnisnya. Menginjak pukul 1:30 malam, suasana mulai berubah. Reno sedang memperlihatkan detail ukuran jersey Real Madrid di depan kamera. Tiba-tiba hawa di dalam ruangan mendadak turun drastis. Hembusan nafas Reno bahkan sampai mengeluarkan embun tipis, seolah-olah ada AC yang mendadak dinyalakan dengan suhu terendah, padahal ruangan itu hanya menggunakan satu kipas angin kecil yang diarahkan ke tubuhnya. Lampu ring light milik Reno berkedip-kedip beberapa kali. Gangguan teknis seperti ini kerap ia dapati saat streaming berlangsung. Reno sudah biasa menghadapinya. Saat dia kembali menegakkan tubuh menghadap kamera, kolom komentar sudah banyak yang berkomentar, tidak sedikit yang menanyakan ukuran baju, bahan, dan harga. Namun ada satu komentar yang membuat Reno terdiam. Ia membaca dalam hati komentar dari salah satu langganannya. Di belakang ada yang bergerak. Reno mengerutkan kening. Dia melirik ke layar ponselnya, lalu menatap kain background hijau di belakangnya. Kain itu terpasang rapat ke dinding beton rumah. Tidak ada celah di antaranya. Bagaimana mungkin ada sesuatu di balik kain itu? Reno tidak membahas komentar aneh dari viewer itu. Ia memastikan tidak ada apa-apa di belakang background itu. Mungkin hanya cicak yang lewat pikirnya. Acara live ia lanjutkan seperti biasa hingga subuh. Kegiatan tersebut menjadi rutinitas Reno setiap malam. Tak terasa sudah 1 minggu ia menempati kontrakan rumah tersebut. Semuanya berjalan normal. Hingga suatu malam saat Reno sedang bersiap menyiapkan streaming jualannya. Ketika ia sedang melipat baju-baju, tiba-tiba Reno menghentikan aktivitasnya. Di ujung kelopak matanya seperti terlihat tonjolan yang bergerak-gerak. Polanya samar berbentuk seperti sebuah telapak tangan manusia dengan jari-jari yang luar biasa panjang dan melengkung. Sekejap Reno langsung menoleh dan memusatkan pandangannya. Jantung Reno berdegup kencang. Sebuah tangan kurus hitam sebatas lengan dengan kuku tajam perlahan masuk ke dalam tembok ruang tengahnya, lalu lenyap dalam pandangannya. Dia melangkah mundur menjauhi lingkaran cahaya ring light. Mata Reno terbelalak menyaksikan kejadian yang berlangsung sekejap itu. Detak jantungnya bergerak lebih cepat dari biasanya. Nafasnya terengah-engah tidak beraturan. Reno berusaha berpikir dengan logikanya, mungkin dia hanya lelah. Ia butuh segelas air dingin yang segar. Hampir setiap malam ia selalu bergadang, pikiran dan pandangan kadang tidak berjalan seirama untuk orang dengan kondisi sepertinya sekarang ini.
Ketika Reno sedang berada di dapur untuk mengambil segelas air, terdengar suara benda yang bergesek, suaranya pelan tapi tegas, seperti suara kursi besi yang digeser dari lantai. Suara itu terus berulang membuat bulu kuduk Reno sekejap berdiri. Suara apa itu? Tidak ada barang apapun di lantai atas. Bahkan ia tidak sempat menaruh barang sekecil apapun di sana. Reno ingin sekali memastikan suara apa itu. Namun ia tidak punya nyali. Pikirannya sudah mulai menyambungkan akan kejadian tangan hitam di ruang tengah tadi. Ia memutuskan untuk membiarkan suara itu. Di tengah-tengah sesi streamingnya, tiba-tiba terjadi sesuatu dari lantai atas. Itu suara langkah kaki yang sangat berat. Setiap langkahnya membuat debu-debu di langit-langit berjatuhan. Reno mematikan sesi live-nya secara sepihak tanpa pamit. Dia langsung mencabut kabel kontak utama, membuat ruangan itu seketika menjadi remang-remang, hanya diterangi oleh lampu jalan yang menembus ventilasi udara di atas pintu. Dia berdiri mematung di tengah ruangan, memegang tripodnya seperti sebuah senjata. Matanya tertuju pada dasar tangga beton di sudut ruangan. Di sana, di kegelapan yang pekat, berdiri sebuah bayangan tubuh yang sangat tinggi, hitam dan bungkuk. Tingginya hampir menyentuh langit-langit lantai 1 yang berukuran 3 meter. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana. Namun, Reno bisa mendengar suara napasnya yang basah dan serak. Reno tidak berani bergerak sedikit pun. Dia menahan nafasnya hingga dadanya terasa sakit. Setelah hampir 5 menit bayangan itu perlahan-lahan mundur, kembali naik ke lantai 2 dengan suara langkah yang kian menjauh, disusul oleh suara pintu kamar atas yang berdentum keras hingga bergetar. Malam itu, Reno tidak berani tidur, matanya terus mengawasi setiap ruangan. Menahan kelopak matanya yang sudah mulai turun hingga pagi hari. Esoknya, Reno berniat mendatangi Pak Danu untuk membatalkan kontrak rumahnya. Berharap ada kebijaksanaan agar ia tidak kehilangan semua uangnya asalkan nyawanya selamat. Namun, saat dia memeriksa ponselnya, sebuah kejutan besar menantinya. Sesi live singkat semalam, yang terpotong secara sepihak, saat kain background bergerak dan kejadian menyeramkan itu terjadi, telah direkam layar oleh beberapa penonton dan menjadi viral di TikTok. Video potongan itu mengumpulkan lebih dari 2 juta penayangan dalam waktu kurang dari 12 jam. Tagar Reno Jersey menjadi trending topik. Ketika Reno membuka dashboard tokonya, matanya membelalak. Ada lebih dari 800 pesanan jersey yang masuk dan belum dibayar, serta ribuan pesan di kotak masuk yang menanyakan kapan dia akan kembali melakukan streaming kembali. Penonton penasaran. Mereka ingin melihat kelanjutan dari kejadian semalam. Reno termenung sejenak. Otaknya berpikir keras apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika dia pergi sekarang, dia harus mengembalikan ratusan jersey ini ke supplier karena tidak punya tempat untuk menampung. Dan dia akan kehilangan momen emas untuk menjadi kaya raya dalam semalam. Keuntungan dari 800 paket itu bisa mencapai 30 juta rupiah. Jauh lebih besar dari harga sewa rumah ini selama setahun. Saya cuma perlu bertahan beberapa minggu lagi. Sepertinya saya live sore aja, gak usah tengah malam. Kalau sore, setan-setan itu pasti gak berani keluar, bisik Reno pada dirinya sendiri. Pukul 4 sore, saat matahari masih bersinar terang di luar, Reno kembali menyalakan ring light-nya. Dia sengaja memindahkan studio tempat kerjanya agak mendekati pintu depan, menjauh dari tangga menuju lantai 2. Dan mulai berjualan. Penonton langsung membeludak. Dalam hitungan detik,
Angka viewer menyentuh angka 2.000 orang. Studio virtualnya dipenuhi komentar yang bergerak secepat air terjun yang jatuh dari langit. Akun toko sebelah, Nah kan, live sore. Takut ya bang sama yang semalam? akun horror lover, Bang, coba kameranya diarahin ke tangga dong. Pengen lihat lantai 2-nya. akun bukan sepatu, Hala palingan trik marketing doang itu mah biar jersinya laku. Reno mencoba mengabaikan komentar-komentar tentang mistis dan fokus berjualan. Namun, rumah tua itu tampaknya tidak peduli apakah hari masih siang atau malam. Di tengah-tengah penjelasan produk, Reno melihat ke arah layar ponselnya. Di sana, fitur filter kecantikan wajah yang ia gunakan mendadak mendeteksi keberadaan wajah lain. Kotak sensor wajah berwarna kuning di layar ponselnya tidak hanya membingkai wajah Reno, melainkan ada satu kotak kuning lagi yang melayang-layang tepat di atas bahu kanannya. Kotak kuning itu berkedip-kedip, menyesuaikan fokus, seolah-olah mendeteksi sebuah wajah tak kasat mata yang sedang menempelkan pipinya ke bahu Reno. Reno merasakan bahu kanannya mendadak menjadi luar biasa berat dan dingin, seolah-olah ada sebongkah es batu berukuran besar yang diletakkan di sana. Lalu, di layar ponsel, filter wajah itu mendadak menerapkan efek lipstik merah dan mata besar pada area kosong di atas bahu Reno. Di layar tampak samar bayangan wajah seorang wanita tua dengan kulit keriput yang hancur, tepat di samping telinga Reno. Reno melihat penampakan dengan jelas di layar ponselnya sendiri. Dia berteriak sekuat tenaga, melemparkan jersey yang dipegangnya, dan melompat mundur. Saat dia bergerak, tripod ponselnya roboh ke lantai, memosisikan kamera menghadap langsung ke arah langit-langit rumah. Dari posisi kamera yang terlentang di lantai, ribuan penonton live disuguhkan pemandangan yang membuat bulu kuduk berdiri. Di langit-langit ruang tengah, merangkak dengan posisi terbalik seperti cicak, sesosok makhluk bertubuh kurus kering dengan pakaian putih yang robek-robek dan penuh noda tanah. Rambutnya yang panjang menjulur ke bawah, bergoyang-goyang ditiup kipas angin. Makhluk itu merangkak dengan cepat di langit-langit, menuju tangga lantai 2. Wajahnya yang rata, tanpa mata, tanpa hidung, hanya sebuah lubang mulut yang menganga lebar muncul di layar ponsel dalam jarak dekat, sebelum akhirnya layar tersebut mendadak mati total dan berubah menjadi layar hitam. Namun teror belum selesai. Kamar tempat ia menyimpan berdus-dus jersey kini terkunci dari dalam. Pintu kayu kamar itu terus-menerus digedor dari arah dalam dengan sangat brutal. Reno terduduk di lantai teras luar, menangis sejadi-jadinya. Hari sudah menjadi malam, sekitar pukul 7. Hujan deras mulai turun mengguyur atap rumah itu, menciptakan suara gemuruh yang berisik di atas atap rumah kontrakan tersebut. Tiba-tiba, sebuah motor matic hitam berhenti di depan pagar rumah. Pak Danu menyeka wajah yang terguyur air hujan lebat berjalan menuju Reno sambil membawa sebuah payung besar, dengan tatapan cemas mendekati Reno yang sedang menggigil di teras rumah. "Tolong saya, rumah ini ada setannya. Saya mau keluar dari sini sekarang juga. Ambil aja uang saya gak peduli," teriak Reno histeris sambil memegangi kaki Pak Danu. Pak Danu menghela napas panjang, wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Dia membantu Reno berdiri dan mendudukkannya di kursi teras. Pak Danu lalu mulai bercerita dan mengakui kesalahannya kepada Reno. Ia sudah berbohong kepadanya. Rumah ini dulu milik seorang keluarga pengusaha konveksi pakaian rumahan. Reno menatap Pak Danu dengan mata membelalak,
menunggu kelanjutan cerita. Tumpukan hutang membuat usaha mereka bangkrut. 8 tahun lalu, karena frustrasi ditagih oleh rentenir setiap hari, sang ayah menjadi gila. Suatu malam, saat hujan deras seperti ini, dia mengunci seluruh anggota keluarganya, istrinya, ibunya yang sudah tua, dan 2 anaknya yang masih kecil, di dalam ruang penyimpanan kain di lantai atas. Dia lalu menyiram seluruh rumah dengan bensin dan membakarnya. Pak Danu terdiam sejenak, menatap ke arah jendela lantai 2 rumah yang gelap. Namun anehnya, hanya ruang penyimpanan kain itu yang hangus terbakar bersama orang-orang di dalamnya. Sementara ruang lain rumah ini tetap utuh berdiri. Warga menemukan jenazah mereka dalam kondisi yang mengerikan, saling berpelukan di sudut ruangan, tertimbun kain-kain dagangan yang meleleh. Sejak saat itu, mereka yang mati di sini tidak pernah tahu kalau mereka sudah mati. Mereka mengira mereka masih harus terus bekerja membuat pakaian untuk melunasi hutang. Mendengar cerita itu, darah di sekujur tubuh Reno serasa membeku. Tiba-tiba, pintu depan rumah yang tadinya tertutup rapat, perlahan-lahan terbuka dengan sendirinya dari dalam. Kehangatan lampu jalan mendadak tersedot masuk ke dalam kegelapan rumah yang pekat. Dari dalam rumah, suara musik pembuka sesi live milik Reno, suara musik tekno bertempo cepat yang biasa ia gunakan untuk menarik perhatian penonton, mendadak berbunyi dengan sangat keras. Suara itu bukan berasal dari ponsel Reno yang mati, melainkan bergema langsung dari dinding-dinding rumah itu sendiri. Reno dan Pak Danu berdiri berjalan menuju sepeda motor yang terparkir di depan gerbang. Namun gerbang besi rumah itu mendadak menutup sendiri dengan bantingan yang sangat keras. Reno dan Pak Danu kaget bukan kepalang, saling bertatapan tidak percaya. Dari dalam kegelapan rumah, tumpukan dus-dus jersey milik Reno mulai bergeser keluar dengan sendirinya lalu berhamburan ke arah teras. Pak Danu hanya bisa mundur dengan wajah pucat pasi, tidak mampu berbuat apa-apa melihat kejadian di luar nalar ini. Sebelum pintu depan menutup untuk terakhir kalinya, Reno sempat melihat ke arah ruang tengah yang kini dipenuhi oleh kepulan asap hitam yang terbakar.